Terima kasih saudaraku di sini pada sesi yang kedua ini kita agenda seperti yang sudah kita sampaikan tadi, agendanya terkait dengan puskesmas atau DSK yang dinaungi di dinas sosial. Dalam hal ini kita akan membicarakan kesepakatan bersama. Ampun selama ini terkait di kelurahan saya juga bingung. Di wilayah sudah ditetapkan terkait dengan desil 1 sampai desil 10 yang bisa menerima yang dikatakan orang atau keluarga miskin kurang mampu itu berada di desil 1 sampai 5. Sedangkan ada beberapa warga kita itu yang juga kategori kurang mampu itu berada di atas level 6 sampai 10. Nah, dia itu juga sebetulnya berhak untuk mendapatkan misalnya bantuan dari PKH, bantuan untuk sekolah, KIP, seperti itu. Sebenarnya dia itu juga masih berhak untuk mendapatkan itu. Nah, karena sudah masuk di desil, artinya kalau dia ke sekolah itu kan ditolak karena dia terkategori di atas desil 6. Saya sebagai sesama manusia sebetulnya kan juga tidak tega untuk itu. Kalau saya lek-lekan sama sudah tidak bisa, karena jangan juga masuk di kategori orang mampu. Artinya saya juga Pak Lurah, terus solusinya opo. Sementara ini yang bisa saya tempuh, beliaunya membuat surat pernyataan tidak mampu. Pernyataan dari beliaunya, bukan saya. Kalau saya mengeluarkan seperti surat keterangan tidak mampu, itu sudah tidak berlaku lagi setelah ada yang namanya desil yang dikeluarkan dari dinas sosial. Terus Pak Lurah, akhirnya seperti yang saya sampaikan, mereka membuat surat pernyataan tidak mampu dengan mencantumkan gajinya berapa, mengetahui RT RW. Saya kembalikan kepada beliaunya itu dipakai apa, tapi tetap melampirkan beliaunya masuk di desil berapa. Dikembalikan kepada institusi yang meminta digawe diterima opora aku ya wis ora pro, karena di sana sendiri itu ada kewenangan untuk turun ke wilayah. Semoga dari apa yang saya tempuh itu, dia nanti dari tim sekolah misalnya kan turun supaya ke wilayah. Oh ternyata walaupun masuk di desil 6 ke atas, beliaunya ini benar-benar kategori orang yang tidak mampu dan berhak untuk menerima itu. Nah sementara ini mungkin kegiatan saya itu dianggap legal atau salah karena sudah ada desil kok masih muncul itu. Pada kesempatan hari ini kita sepakati untuk dilakukan pendataan ulang. Wis ya, wis mulai wis. Walaupun lama itu 3 bulan, tapi kan jelas. Jadi yang saya hadirkan di sini Pak RW, mungkin juga Pak RT, tapi sudah terbatas karena tadi waktu dan kita sudah diminta untuk segera menyampaikan jadwalnya ini ke dinas sosial segera. Jadi mohon izin dari Bapak Ibu yang sudah mau di sini bisa menyampaikan kepada warganya nanti bahwa akan dilakukan pendataan ulang. Mohon izin dari Pak RT, Pak RW itu juga mendampingi. Jadi data yang kami sampaikan ke dinas sosial itu benar-benar data dari bawah. Untuk ngarang aneh, untuk ujuk-ujuk ono, itu benar-benar dari bawah. Nanti tetap untuk wilayah itu Mas dari Mbak Dina sama Mbak Putri juga pendamping dari dinas sosial. Nanti ya, cuma itu kegiatan kita di kesempatan pagi hari ini. Nanti ada berita acara, mungkin nanti bisa dibaca oleh untuk di sini seperti apa isinya, monggo
Perkenalkan, nama saya Diana Chandra. Saya sebagai pendamping PKH di Kelurahan Oro-Oro Dowo. Bantuan PKH yaitu bantuan tunai yang bersyarat. Syaratnya masuk desil 1 sampai desil 4 tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Bantuan ini akan dimasukkan ke dalam rekening-rekening melalui kartu keluarga sejahtera atau yang dinamakan dengan KKS. Bantuan PKH akan membidik keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga-keluarga yang prasejahtera yang memiliki komponen-komponen PKH. Komponen yang pertama yaitu komponen pendidikan, mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA atau wajib belajar 12 tahun. Untuk yang komponen kesehatan itu mulai dari ibu hamil, ibu nifas, menyusui, dan balita. Untuk yang komponen kesejahteraan sosial atau KESOS itu dari lansia usia 60 tahun ke atas dan lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Bantuan PKH akan disalurkan setiap 3 bulan sekali, dalam 1 tahun nanti ada 4 tahap. Dalam per tahapnya atau per keluarga itu nilai nominal bantuannya akan berbeda-beda sesuai dari komponen masing-masing yang keluarga miliki. Kendala yang ada di lapangan, untuk pengurus yang meninggal biasanya keluarga itu enggan untuk mengurus akta kematian. Mungkin kesulitan atau tidak sempat, atau ada kata-kata, biarin nggak usah ngurus akta kematian, nanti biar duitnya cair terus. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti sesuai dengan laporan atau pengaduan kepada pendamping PKH bahwa KPM tersebut sudah meninggal, maka akan kami datangi ke rumah KPM tadi untuk segera mengurus akta kematian sehingga bantuannya akan terhenti. Karena bantuan PKH untuk pengurus yang meninggal tidak bisa dilanjutkan atau diwariskan ke dalam keluarga tersebut. Desil itu adalah tingkatan kesejahteraan dalam satu keluarga. Jadi desil 1, desil yang bawah sendiri itu adalah desil tingkat kesejahteraan terbawah atau bisa dikatakan rumah tangga sangat miskin. Itu ada desil 1 dan desil 2 itu adalah rumah tangga sangat miskin. Desil 3 naik lagi ke desil 3 itu rumah tangga miskin. Desil 4 dan 5 desil prasejahtera atau keluarga prasejahtera. Miskin tidak, mampu tidak. Nah, desil 6 sampai 10 dikategorikan desil keluarga mampu. Gitu, Pak. Kategori desil ini yang menentukan itu ada beberapa indikator. Nah, itu yang menentukan di BPS, bukan dalam ranah kami. Gitu. Kami hanya mendata saja. Untuk di Oro-Oro Dowo itu KPM-KPM-nya untuk yang bantuan ini ya Pak, itu banyak yang tidak tertib. Jadi waktu melakukan kumpulan yang setiap bulan itu masih banyak sekali yang nggak hadir dengan alasannya yang macam-macam. Ada yang bilang, Mas Yo nggak datang kumpulan, ambil pendamping PKH Mas Yo nggak teko kumpulan, tapi bansosnya tetap cair. Nah ini masih dikembangkan lagi sama pemerintah. Jadi kalau yang tidak hadir selama 3 kali atau 3 bulan dalam pertemuan kelompok, bantuannya juga akan dipending. Jadi seperti itu Pak. Jadi kedepannya absensi manual, absensi online itu akan diberlakukan segera. Jadi yang mokong-mokong tadi itu penerima bansosnya itu yang nggak mau datang dengan alasannya yang bekerja, yang seperti apa itu masih banyak Pak. Jadi meskipun sudah Diana sampaikan nanti nggak cair loh, tapi tetap dicairkan sama pemerintah. Jadi kita itu dianggap berbohong. Nah gitu. Tapi ini nanti sistemnya PKH semakin kesini semakin diperbaiki. Banyak yang tidak komitmen seperti bolos sekolah atau bolos ke posyandu itu nanti langsung terkena sanksi atau punishment. Jadi sanksinya apa ya? Bantuannya tidak akan cair. Terus kalau keluarga tersebut punya pinjaman-pinjaman seperti mekar dan lain-lain itu juga nggak akan cair. Jadi mohon bantuan dari pemangku wilayah Pak RT Pak RW untuk kasih pendekatan juga
Kalau yang dapat PKH ini sebenarnya keluarga VIP, Pak. PKH dapat, pasti dapat BPNT, pasti dapat bantuan yang lain-lain. Kenapa kok sampai sanjang Pak RT, Pak RW kok ikut saja? Memang PKH itu VIP, Pak. Jadi diharapkan mendapatkan bantuan dari beberapa lini itu selama 5 tahun bisa berdaya keluarganya. Jadi seperti itu. Dapat dalam desil 1. Iya, jadi tidak di desil 1 aja bisa meningkat, dan pendidikan anaknya terpenuhi, wajib belajar 12 tahun, terus kesehatannya juga terpenuhi, lansia terlantar sudah tidak ada.